Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.127. Di video ini saya menganalisa pergerakan ISG dan sektor apa yang masih berpotensi naik bulan ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari ISG atau komposit. Dan hari ini kita semua tahu ISG masih melanjutkan kenaikan 1% lebih. Padahal hari ini baru keluar perekonomian Indonesia di kuartal kedua turun 5% lebih. Dan banyak sudah yang mengkhawatirkan bahwa apabila keluar berita negatif, maka ISG akan terjun lumayan dalam. Dan kenyataannya hari ini ISG masih melanjutkan kenaikan. Dan setelah kenaikan hari ini, banyak juga yang menyatakan bahwa kenaikan ini hanya jebakan. Jadi ada kemungkinan besok ISG akan dibuat turun kembali. Jika ditanya ke saya, apakah ISG masih akan melanjutkan penurunan dan kenaikan hari ini hanya jebakan? Itu kita akan balik lagi ke grafik. Dan bisa kita lihat secara tren saat ini ISG masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat ISG saat ini berada dekat dengan resisten di angka 5.150. Jadi kenaikan hari ini masih belum bisa membuat ISG mulai bergerak uptrend karena secara tren masih sideways. Apabila besok ISG masih gagal naik menembus resisten ini, peluang untuk turun masih ada. Tapi apabila pertanyaannya akan turun seperti Maret, menurut saya selama masih bertahan di atas angka 5.000 yang saat ini berada dekat dengan garis EMA 50, ISG masih aman. Jadi selama masih bertahan di angka 5.000, jangan khawatir bahwa ISG akan terjun bebas. Jadi selama masih menyentuh angka 5.000 dan rebound, kita masih bisa trading. Dan untuk saat ini, peluang resesi masih ada. Tapi bukan berarti 5% ini Indonesia saat ini resesi. Karena untuk menyatakan resesi harus 2 kali berturut-turut negatif. Dan kuartal pertama Indonesia masih positif. Jadi apabila kuartal ketiga nanti ternyata masih negatif, baru bisa kita konfirmasi Indonesia masuk resesi. Jadi sekarang menjelang sampai ke kuartal ketiga, harusnya Indonesia masih akan positif. Karena saat ini perekonomian sudah mulai berjalan. Dan harapan kita semua memang Indonesia tidak masuk dalam resesi. Dan untuk masa seperti sekarang ini, ada beberapa sektor saham yang masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi coba kita lihat sektor apa saja yang masih berpeluang untuk naik saat ini. Sektor pertama yang menurut saya masih akan melanjutkan kenaikan adalah sektor saham yang berhubungan dengan emas. Dan kita tahu sampai saat ini harga emas masih terus melanjutkan kenaikan. Dan sampai hari ini sudah di atas 1 juta. Kenaikan harga emas ini akan membuat saham-saham yang berhubungan dengan emas akan terus melanjutkan kenaikan. Dan salah satunya saham MDKA. Saham MDKA dari awal Juni saya sudah menyarankan untuk entry dan masuk watchlist. Karena secara tren masih sangat uptrend. Dan bisa kita lihat dari awal Juni kemarin, garis EMA 50 telah berada di atas garis EMA 150. Dan secara tren masih terus melanjutkan kenaikan. Dan saat ini jika kita lihat, kenaikan hari ini membuat MDKA terbentuk gap up. Dan saat ini telah dekat dengan resisten berikutnya di angka 2000. Dan kenaikan tinggi ini membuat MDKA telah mencapai all time high-nya saat ini. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih terus melanjutkan kenaikan.
Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MDKA di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold paling tidak sampai akhir bulan ini. Atau apabila teman-teman yang ingin tujuannya trading jangka menengah atau jangka panjang, selama trennya masih belum patah, berarti garis uptrendnya masih tetap bagus, tidak perlu melakukan take profit. Jadi hold saja terus selama trennya masih terus melanjutkan kenaikan. Dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini Bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama seminggu ini jika kita lihat asing juga masih terus melakukan akumulasi pada saham MDKA. Jadi memang jika kita lihat bandarmologi dan secara teknikal, saham MDKA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham MDKA dan ingin entry saat ini, seperti yang pernah saya jelaskan pada saat kenaikan tinggi di 1800-an, saya menyarankan untuk tunggu MDKA terkena pullback. Pada waktu itu MDKA sempat terkena pullback di sekitar daerah sini dan berhasil rebound. Dan untuk saat ini juga karena resisten di angka 2000, saham MDKA masih ada peluang untuk terkena pullback saat menyentuh harga 2000. Jadi ini kesempatan untuk membeli di harga bawah. Apalagi ada gap up yang terbentuk hari ini. Jadi masih ada peluang MDKA untuk turun menutupin gap up yang terbentuk hari ini. Karena saya selalu menyarankan jangan membeli saham sedang naik tinggi. Sebaiknya setelah dia naik tinggi, tunggu dia terkena pullback ke bawah dan rebound, baru entry. Supaya kita bisa mendapatkan harga lebih murah. Karena bukan berarti sebuah saham sedang uptrend, kita asal beli pasti untung. Belum tentu, karena bisa saja pada saat kita beli, harga yang kita beli sudah harga puncaknya. Setelah itu malah terjadi reversal trend dan kita akan rugi. Selanjutnya saham Antam. Saham Antam juga hari ini naik 6% lebih ke harga 750. Apabila teman-teman ikuti analisa saya untuk saham Antam pada video sebelumnya, saham Antam hari ini naiknya sudah mencapai target analisa. Dan waktu itu saya menyarankan untuk tunggu Antam terkena pullback ke angka 700 dan rebound, kita bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten di angka 750. Saat ini memang Antam belum berhasil break dari resisten ini, tapi masih juga belum terkonfirmasi gagal break dari resistennya, karena saat ini berada tepat di angka 750. Yang sebelumnya berada di support di angka 700. Secara tren jika kita lihat garis MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas. Dan untuk garis EMA bisa kita lihat garis EMA 10 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Dan saat ini juga garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke atas. Jadi ada peluang garis EMA 50 juga akan berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi secara tren saat ini saham Antam juga masih bergerak uptrend. Dan harganya juga lebih murah daripada saham MDKA. Selain itu saham Antam juga ada memproduksi nikel yang saat ini juga banyak dicari. Jadi masih ada potensi Antam untuk melanjutkan kenaikan apabila harga nikel juga melanjutkan kenaikan. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari tanggal 3 tadi bisa kita lihat juga dalam minggu ini asing juga masih terus melakukan akumulasi pada saham Antam. Sekarang untuk broker summary-nya. Dari data broker summary juga bisa kita lihat bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi secara teknikal dan bandarmologi juga Antam masih berpeluang untuk naik menembus harga 750 dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di
angka 800 di sekitar dari sini. Dan untuk tren jangka menengah menurut saya Antam masih berpotensi untuk naik ke angka 900. Jadi untuk teman-teman yang memang pingin menghold sama Antam, saran saya masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila mau take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh angka 800. Berikutnya kita analisa adalah saham INDF. Jadi menurut saya sektor konsumer seperti INDF juga masih ada peluang untuk naik. Karena ada lelucon yang mengatakan bahwa pada saat resesi atau malah krisis, orang-orang malah akan memakan Indomie. Jadi Indomie pendapatannya akan terus naik walaupun masa resesi atau malah krisis ekonomi. Dan bisa kita lihat saat ini INDF telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan sebelum kenaikan hari ini, 2 hari yang lalu sudah keluar laporan keuangan INDF yang masih terus melanjutkan kenaikan untuk labanya. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi secara tren saat ini saham INDF sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan kenaikan hari ini telah membuat INDF berhasil naik melewati angka pada saat penurunan 3 kali ARB kemarin. Jadi pada saat sebelum ARB, INDF berada di sekitar harga 6 ribuan. Dan setelah ARB 3 kali, INDF berhasil bangkit dan saat ini telah berhasil naik di atas angka 6 ribu. Selain INDF, kalian juga bisa lihat ICBP karena merupakan satu perusahaan yang sama. Bisa kita lihat juga secara grafik hampir mirip dengan INDF. Sebelumnya terkena 3 kali penurunan tajam, mulai berhasil bangkit, dan kenaikan hari ini telah membuat ICBP juga telah berada di atas garis resisten di EMA 150 dan telah berada di atas angka sebelum ARB kemarin. Jadi sebelumnya berada di sekitar angka 9 ribuan, di bawah 10 ribu, saat ini telah berada di atas harga 10.500. Dan sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan saham INDF dan ICBP. Ini INDF. Bisa kita lihat hari ini asing masih melakukan akumulasi pada saham INDF. Dan setahu saya selama 1 minggu ini juga asing masih terus melakukan akumulasi. Jadi bisa kita lihat dari tanggal 3 sampai tanggal 5 ini asing masih terus melakukan akumulasi pada saham INDF. Coba kita ganti ke ICBP. Bisa kita lihat ICBP juga asing masih masuk melakukan akumulasi. Malahan akumulasi yang dilakukan asing pada saham ICBP lebih besar daripada saham INDF. Dan bisa kita lihat hari ini juga asing masuk dengan jumlah besar. Untuk broker summary-nya bisa kita lihat hari ini bandar juga masih melakukan akumulasi. Dan untuk ICBP juga terlihat bandar masih melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ICBP maupun INDF di sekitar garis EMA 50, saran saya masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau membeli saham ICBP maupun INDF, sebaiknya tunggu saham ini terkena pullback kembali menuju garis EMA 150 yang untuk ICBP berada di sekitar harga 9.850. Apabila menyentuh angka ini dan rebound baru teman-teman entry. Sedangkan untuk INDF garis EMA 150-nya di sekitar harga 6.730. Jadi teman-teman tunggu dulu INDF terkena pullback, saat rebound baru teman-teman entry. Dan sama untuk ICBP, apabila teman-teman telah berhasil membeli saham INDF di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 6.500, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Selain dua sektor ini, sebenarnya masih ada satu sektor menurut saya masih bagus untuk kita beli atau kita amati, yaitu sektor farmasi. Karena sektor farmasi saat ini juga masih banyak sentimen positifnya. Salah satunya adalah Kalbe. Untuk Kalbe, kemarin saya baru menganalisa sahamnya. Dan hari ini Kalbe masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi Kalbe juga teman-teman bisa amati atau jika ingin entry,
coba susun trading plan-nya, karena masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan walaupun ada ketakutan akan adanya resesi saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.